Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Hal wajar jika Indonesia tertarik beli senjata buatan Rusia. Hampir 30% senjata yang digunakan Indonesia buatan Rusia. Indonesia telah mengkonfirmasi permintaan resmi untuk membeli senjata dan peralatan militer untuk periode tahun 2025 sampai tahun 2030. Permintaan ini ditinjau oleh Vladimir Bulavin, kepada Komite Pertahanan dan Keamanan Dewan Federasi Rusia, menyebut bahwa Indonesia-Rusia saat ini memiliki kerjasama dalam 7 kontrak kerjasama militer. Menurut Army Recognition, pada tanggal 19 November tahun 2024 dalam artikel berjudul Indonesia Mencari Senjata dan Peralatan Militer dari Industri Pertahanan Rusia. Menurutnya, kontrak ini difokuskan pada penyediaan senjata dan peralatan militer, sedang dalam berbagai tahap implementasi. Kami telah menerima permintaan resmi dari Indonesia untuk pengiriman antara tahun 2025 dan 2030. Proposal dari Rusia untuk memenuhi permintaan ini sedang dipersiapkan, kata Bulavin, menyoroti dinamisme kemitraan militer teknis antara kedua negara. Selain memasok peralatan, Rusia terus mendukung Indonesia melalui pelatihan personel militernya. Menurut Bulavin, instruktur Rusia telah melatih lebih dari 6.000 spesialis Indonesia selama bertahun-tahun kerjasama. Baru-baru ini, beberapa lusin pilot Indonesia dilatih pada simulator penerbangan Su-27, yang menggambarkan luasnya kerjasama bilateral ini. Kerjasama ini juga mencakup latihan militer bersama, seperti yang diselenggarakan awal bulan ini, dari tanggal 4 hingga tanggal 8 November tahun 2024. Kedua negara menyelenggarakan latihan Angkatan Laut bersama pertama mereka, bertajuk ORRUDA 2024, di Surabaya. Latihan ini menandai langkah penting dalam memperkuat kerjasama keamanan maritim. Membahas prospek kerjasama di masa mendatang, Bulavin menyatakan optimismenya. Ada keinginan dan minat bersama untuk melanjutkan kontak militer kita. Pihak Indonesia bahkan telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam parade Angkatan Laut kita, imbuhnya. Hubungan militer antara Rusia dan Indonesia bermula pada era Soviet, saat Uni Soviet memberikan dukungan kepada Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an. Terutama dalam bentuk persenjataan dan peralatan militer untuk memperkuat kemampuan angkatan bersenjata Indonesia. Setelah hubungan sempat mendingin selama Perang Dingin, kerjasama kembali terjalin pada tahun 2000-an, ditandai dengan kontrak-kontrak penting, termasuk pengiriman pesawat tempur Su-27 dan Su-30 serta kendaraan lapis baja BMP-3F. Menurut Rasianti Mes, pada tanggal 9 Mei tahun 2024, dalam artikel berjudul, Kesepakatan Su-35 dengan Rusia masih utuh, meski ada fakta F-15EX dan Rafale. Menyebut bahwa Indonesia dianggap sebagai pelanggan senjata dari Rusia sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan rencana pembelian Su-35. Indonesia awalnya hendak melakukan pembelian Su-35 dari Rusia, namun gagal terrealisasi karena ancaman sanksi CAATSA dari AS. Namun, pada Mei tahun 2024 Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Tavares, menyatakan bahwa kesepakatan tersebut belum berakhir. Tavares mengatakan kepada media Rusia TASS bahwa Indonesia saat ini sedang menunggu lingkungan yang lebih akomodatif sebelum melanjutkan pelaksanaan kontrak. Ia juga menambahkan bahwa, sekitar 30% persenjataan angkatan bersenjata Indonesia terdiri dari peralatan buatan Rusia. Indonesia telah melakukan diversifikasi senjata dengan membeli pesawat tempur Su-30 dan Su-27 dari Rusia, langsung dari Rusia-17 helikopter, kendaraan lapis baja BMP-3, rudal anti kapal, dan artileri. Oleh sebab itu di tentara Indonesia, terdapat lini senjata buatan Barat dan Rusia.